kemarin kami antar dosen sudah bersepakat untuk jadwal diskusi janjian langsung antara mahasiswa dengan dosen pembimbing terkait. Kenapa demikian? Karena dosen yang terlibat di sini sangat amat banyak ya. Bayangkan itu dalam 1 minggu kurang lebih 16 dosen terlibat ya, untuk diskusi saja. Untuk praktikum juga demikian. Sedangkan jadwal di fakultas ini kan luar biasa padatnya ya, sehingga kemarin diputuskan sudah mahasiswa janjian langsung dengan dosen, boleh mengambil jadwal saat pelaksanaan diskusi yaitu jam 7.50 sampai jam 8.40 untuk hari Senin, jam 12.50 sampai 13.40 Selasa dan seterusnya. Eh, Boleh juga mengambil hari lain atau waktu lain, yang penting adalah sebelum pelaksanaan praktikum gitu ya. Nah, praktikum simulasi dimulai tepat pada pukul 8.40, jangan sampai terlambat ya. Untuk yang hari eh, Senin. Untuk yang hari Selasa jam 13.40 juga jangan sampai terlambat. Ya, supaya saudara terbiasa tidak terlambat dan terbiasa tertib ya. Karena pada beberapa praktikum topik berikutnya, terutama topik data darah, itu kemungkinan molor itu sangat tinggi. Karena saudara belum terbiasa mengambil sampel darah dan untuk pemeriksaan absorbansi dari sampel menggunakan spektro itu biasanya antri gitu ya. Karena walaupun fakultas kita itu sudah nomor 1 di Indonesia gitu ya, tetapi masih ada keterbatasan alat. Ya. Spektro kita punya kurang lebih 5 atau 4 gitu ya. Sedangkan saudara ini kan 60 dalam satu kelas. Ada yang 72, untuk yang kelas DI ini 72. Nah, bayangkan 4 atau 5 spektro digeruduk 72 mahasiswa, ya pasti akan ada lag di sana. Sehingga ketertiban itu menjadi suatu poin penting ya. Bahkan untuk praktikum berikutnya, kalau misalnya ya hari Senin ini sudah janjian semua sama dosen. Untuk beberapa kelompok masih belum direspon Pak chatnya. Siapa? Sama siapa? Nanti lapor ke saya ya. Kelompok mana yang belum fix. eh, setiap harinya nanti lapor ke saya ya. Misalnya hari Senin, Pak sampai sekarang dosen X gitu ya belum merespon. Sehingga mungkin Baik, saya bisa bantu approach untuk eh, segera direspon ini mahasiswanya ya supaya tidak terkatung-katung gitu ya. Dan seterusnya. Nah, misalnya ada hari Senin itu sudah diskusi sebelum hari H praktikum semua, maka jadwal praktikum saudara kan bisa maju. Sehingga saudara mengerjakan praktikum itu tidak perlu buru-buru gitu maksud saya. Dan pastilah selesainya itu bisa sebelum jam 11.30. Nah, pengen saya gitu. Tetapi kalau misalnya nanti ada yang jadwal diskusinya ternyata saat hari H ya sudah. Berarti jadwal kita on schedule gitu ya. Itulah alasan kami juga kenapa penjelasan praktikum itu dilakukan sebelum hari H. Jadi supaya bisa lebih awal untuk persiapan. Ya kembali lagi ke sana. Kemudian minggu berikutnya itu diskusi saja ya. Jadi minggu berikutnya itu tidak ada praktikum. Enak kan? Jadi hanya diskusi hasil praktikum simulasi serta diskusi materi data 2. Sehingga pada minggu berikutnya saudara harus sudah selesai menyusun laporan ya. Harus sudah selesai menyusun laporan dari praktikum simulasi dan juga sudah selesai menyusun jurnal praktikum untuk materi 2. Ya, tetapi tidak ada praktikum. Nah, itu. Kalau yang tahun lalu ini di sini masih ada praktikum karena minggu pertama itu pembuatan kurva baku gitu ya. Sekarang sudah tidak ada. Lalu minggu berikutnya lagi hanya praktikum data urin, tidak ada diskusi. Ya. Hanya praktikum data urin. Jadi 5 jam full kalian di lab. Nah, ini jangan sampai terlambat ya. Lebih baik datang lebih awal dan selesai lebih awal ya daripada datang terlambat dan selesainya molor. Ya kalau yang jam 16.30 itu molor-molor paling sholat maghrib di tempat gitu ya. Tapi kalau yang jam 11.30 selesainya, yang hari Senin itu kan ada kemungkinan nabrak sama jadwal kuliah lain. Yang hari Senin itu ada jadwal kuliah lain enggak? Setelah jam 11.30. jam 3 Pak. Apa itu? Biotek.
Biotek. Oh, ini sudah siap skripsi nih Arida ya. Semester 4 sudah siap skripsi. Ya, canda ya. Oke, biotek berarti pilihan? Enggak, Wajib, Pak. wajib ya sekarang ya. Dulu saya pilihan. Baik, ya intinya jangan terlambat ya, supaya bisa selesai. Saya itu kalau selesai lebih awal kalian pulang tidak ada masalah ya. Ya, siap. Tapi saya tidak akan menahan saudara untuk pulang. Tetapi kalau selesai lebih akhir lah itu repot nanti ya, impactnya kemana-mana. Nah untuk yang jam 12 ini gimana Pak? Jangan-jangan nanti jam sholat duhurnya itu ada yang jam 12 lebih. Ya. Nah kalau jam sholat duhurnya nanti jam 12 lebih, maka nanti secara bergiliran saudara bisa izin sholat duhur gitu ya. Saudara bisa izin sholat duhur secara bergiliran. Kalau nanti pas momen kalau sekarang kan sebelum jam 12 ya masih ya sholat duhurnya. Tapi kalau saat pelaksanaan praktikum entah nanti di bulan Mei atau bulan Juni, Juni tidak ada sih akhir Mei ya. Itu ada yang sholat duhurnya sudah mulai bergeser jam waktunya hingga jam 12 lebih, maka saudara bisa izin secara bergiliran. Ya. Intinya setiap kelompok itu tetap harus jalan. Jadi entah per kelompok keluar satu-satu atau bagaimana gitu ya, silahkan diatur untuk dapat sholat zuhur dulu. Demikian pula ketika molor, kalau misalnya selesainya bisa lebih dari jam 16.30 mendekati sholat maghrib, maka bisa sholat asar secara bergiliran juga. Ya. Nah ini resiko kalau praktikum dimampatkan itu impactnya seperti ini. Impactnya seperti ini. Oke, minggu ke-12 itu pembuatan kurva baku ya. Kemudian minggu ke-13 adalah praktikum data urin di sampling. Lalu dilanjutkan dengan diskusi materi 3. Nah, ini muncul pertanyaan. Loh Pak, diskusi materi 3-nya gimana? Apa setelah praktikum langsung? Apa enggak kesorean? Gitu ya. Kan jam selesainya praktikum juga belum tentu sama antar kelompok kan. Kadang ada yang kelompok selesai duluan, ada yang enggak selesai. Nah, untuk diskusi materi 3 ini silahkan diskusi dengan dosen masing-masing. Ya. Boleh tidak pada saat jadwal itu. Ya. Yang penting pelaksanaannya adalah 50 menit plus minus. Ya. Pelaksanaannya 50 menit dan em, dilaksanakan sebelum praktikum berikutnya dimulai. Ya, gitu ya. Dan di minggu ini, dan di minggu di TM13. Jangan sampai minggu berikutnya kalian baru diskusi. Misalnya, aslinya kan untuk yang hari Senin ini baru praktikum tanggal 20 ya. Terus kalian, udahlah tanggal 19 saja diskusi. Jangan ya. Diskusi pada minggu ini. Ya, entah di tanggal 14-nya atau seterusnya. Kalau yang hari Kamis ini kan bisa minta diskusi hari Jumatnya misalnya. Ya. Atau Sabtu Minggu kalau dosennya berkenan. Ya, dan seterusnya. Dan upayakan kalau bisa offline ya, jangan daring. Kemudian minggu ke-14 hanya praktikum data darah. Nah, ini ada pembuatan baku, recovery sama sampling. Nah, terus gimana yang dilakukan, Pak? Nah, untuk ini ada pembagian kelompoknya. Bentar ya. Ini yang simulasi in vitro sudah saudara lihat kan ya pembagiannya. Jadi ya saudara hanya melakukan sesuai pembagian kelompok ini ya. Jadi untuk kelompok 1 dan 6 ya hanya melakukan rute atau simulasi rute intravaskular 1 ya. Berarti dosisnya 5, clearance 200, volume distribusi 0,9. Prosedurnya menyesuaikan ini gitu ya. Untuk yang intravaskular 2 dan seterusnya. Nah, untuk yang praktikum data darah nanti ada pembagiannya sementara ini seperti ini. Belum saya upload karena nanti ya kalau sudah benar-benar final dan mendekati ini akan saya upload. Jadi nanti khusus kelompok 7 akan melakukan pemeriksa atau praktikumnya adalah kurva baku dan recovery. Ya. Kemudian kelompok 148 melakukan praktikumnya rute per oral, 259 intramuskular, dan seterusnya adalah intravena. Nah, eh, resiko yang mungkin terjadi dengan skenario seperti ini adalah beban terbesar ini beban tanggung jawab gitu ya. Ada pada kelompok 7 gitu ya. Karena kurva bagus dan recovery itu dijadikan rujukan. Sedangkan yang melakukan hanya satu kelompok gitu ya. Nah, kalau kelompok itu melakukan kemudian terjadi kesalahan,
maka 9 kelompok yang lain akan salah. Iya kan? Secara teknis kelompok 7 lebih ringan pekerjaannya, tetapi secara tanggung jawab lebih lebih berat. Maka untuk kelompok 7 hati-hati. Nanti kita lihat hasilnya. Kalau ternyata dari satu kelompok 7 ini hasilnya meleset gitu ya, maka bisa kombinasi antar kelas gitu ya. Khusus yang kurva baku dan recovery. Misalnya kelompok 7 dari kelas A dan kelompok 7 dari kelas B digabung jadi satu, eh, dijadikan rujukan bersama. Misalnya gitu ya. Tetapi kalau kelas A ternyata datanya sudah baik ya sudah, untuk kelas A ya tetap kelas A, kelas B juga baik maka kelas B untuk kelas B dan seterusnya. Gitu ya. Nah, karena untuk praktikum ini perlu preparasi beberapa hal, perlu melakukan preparasi beberapa hal, misalnya TCA 15%, NaNO2 dan seterusnya, maka ada pembagian tanggung jawab untuk pembuatan eh, reaksi. Ya. Jadi ini untuk TCA dan NaNO2 yang bertanggung jawab membuat kelompok 7, AM sulfamat 0,5 adalah kelompok 2, naftil dan seterusnya adalah kelompok 9. Untuk ini diharapkan tidak iri-irian gitu ya. Eh, Kenapa kok demikian? Ya, karena supaya yang kelompok lain ini bisa melakukan pemeriksaan spektro lebih awal gitu ya, dan saudara tidak tunggu-tungguan. Intinya flow-nya itu supaya supaya aman lah ya. Flow-nya itu supaya itu sih. Nanti akan saya upload ketika pembagian kelompok ini sudah final, tetapi sementara ini seperti ini dan sepertinya akan seperti ini. Oke. Selanjutnya adalah eh, TM ke-15. TM ke-15 adalah diskusi hasil data urin dan diskusi hasil data darah. Maka sebelum TM ke-15, dua laporan untuk masing-masing topik ini harus juga sudah selesai. Ya, oke. Nah, eh, untuk yang tanggal 1 Mei ini kan libur ya. Ini pas untuk yang kelas C ya. Kalian mau, nah kebetulan kan ini topiknya tanda kutip hanya diskusi gitu ya. Kalian mau daring di hari itu atau kita ambil hari lain dan PHL untuk yang kelas Rabu. Gimana? Kelas Rabu, kelas C. Sebentar ya Pak, lagi ditanyakan ke ke grup. Oke. Tapi apapun keputusan kalian nanti saya kembalikan ke dosen sih. Jadi jadi sementara ini dari sisi dosen ada dua pilihan ya antara daring eh, di hari yang sama atau luring dengan menjadwalkan di hari lain. Opsi hari lain yang mudah adalah hari Sabtu. Ya, jadi kemungkinannya ke arah sana. Kemudian minggu ke-16 ini kok ada diskusi project base, itu maksudnya apa gitu ya. Sebentar, saya stop share dulu ya. Sambil menunggu jawaban yang kelas C ya. Iya Pak, saya izin memberitahu kalau kelas C mau daring tapi di hari yang itu juga. Sudah saya duga. Iya, sudah saya duga. Iya, ya sudah, tidak apa-apa. Nanti tapi saya coba komunikasikan dulu dengan dosen pengampunya ya. Iya Pak, makasih. Bentar ya.
Baik. Eh, nah, ya. Jadi untuk minggu ke-16 kan diskusi project based. Ini dilaksanakan ketika minggu UAS ya. Jadi nanti saudara lebih suka project based apa soal soal ujian apa project based? Project, Pak. Ah, sudah saya duga ya. Jadi aslinya praktikum ini adalah penolong kuliah saudara ya. Kemarin kuliah farmakokinetik ujiannya gampang atau gampang? Gampang atau gampang? Oke, kita lihat saja nilai saudara nanti ya. Yang pasti kalau nilai saudara ambiar itu bukan dari praktikum ya. Itu clue-nya. Oke, jadi untuk pertemuan ke-16 adalah project based. Projectnya apa? Menyusun protokol uji bioekivalensi dari suatu produk obat. Ya, nanti kita akan memberikan template. Ini contoh sederhananya seperti ini, tetapi tidak akan seperti ini. Gitu ya. Ini terlalu sederhana. Eh, Misalnya obatnya adalah linesterol. Nanti kita akan yang memilihkan obatnya, saudara tinggal menyusun protokol uji bioekivalensi. Nanti list obatnya akan kami sampaikan di pertengahan praktikum. Maksudnya ini jadwal praktikum kan minggu ke-10 sampai minggu ke-15 gitu ya. Mungkin nanti kalau enggak minggu ke-13 gitu ya akan kami sampaikan pembagian obatnya. Jadi isinya adalah ya ini sifat fisikokimia, kemudian nah, sifat fisikokimia kan tidak mungkin hanya ini ya. Sifat fisikokimia itu sangat amat banyak ya. Tidak hanya ini. Kemudian aspek farmakokinetics dari sisi ATME, dia absorpsi, distribusi, metabolisme, excretion atau elimination. Kemudian dari sisi farmakologi, ini gimana aspek farmakologinya. Lalu protokol uji yang diajukan. Eh, Desainnya ini bagaimana, randomized, single blind, single dose, two way, crossover, dan lain sebagainya. Sudah pernah dapat gambaran ini enggak, desain penelitian? Clinical trial. Uji bioekivalensi ini uji klinis ya. Eh, atau gini deh, tahu enggak uji bioekivalensi itu apa? Nah ini enak tanya yang nggak nyalakan kamera. Ya, langsung nyalakan semua ini pasti habis. Ayo uji bioekivalensi itu apa? Ada yang mau berpendapat? Nala, siapa ini Nala ini? Yo Nala, Pak. gimana Nala? Halo Nala. Zufar yang backgroundnya kucing aja dia on cam loh ya. Yang lain, tuh hilang. Nala di tempat. Kalau nggak respon, tak anggap nggak hadir loh ya. Oke, nggak hadir Nala ya. Kemudian Akila, Akila ada di tempat. Halo Akila, Si- si- si. gimana Akila di tempat? Oke, Akila juga tidak hadir. Ya, enak saya nyatat yang tidak hadir ini kan enak. Iza, Iza di tempat tidak? Oke, Iza juga tidak hadir. Rabiatul Adawiyah, Rabiatul Adawiyah ada di tempat? Oke, tidak hadir juga. Nah, Ada, Pak.
Nah, Rabiatul Adawiyah. Ya. Ada pandangan enggak uji bioekivalensi itu apa? Salah enggak ada masalah. Gimana? Pernah dengar enggak? Itu dulu wis. Rabiatul Adawiyah ada di tempat? Hilang. Oke, tadi enggak hadir ya. Selanjutnya yang belum, kalau on cam kan saya tidak perlu mempertanyakan keberadaannya ya. Yang masih off cam ini. Oh, Nala. Gimana Nala? Iya, Pak. Permisi, maaf tadi saya mau on cam tapi saya kebental jadi barusan masuk lagi. Aman. Ya, Oke, gimana? makasih. Ini tadi kalau nggak salah saya tanya teman saya ditanyain tentang uji bioekivalensi ya, Pak. Ya, apa itu? Pernah dengar enggak? Kalau pernah dengar waktu Farkol tapi nggak seberapa ingat. Oke, apa itu? Kalau yang dari saya tahu itu uji ekivalensi in vivo pada manusia untuk membandingkan bioavailabilitas. Jadi aja. Bioavailabilitas. Oke, Bioavailabilitas itu apa? sebentar. Pertanyaan bersambung ini ya. Ya wis, enggak apa-apa. Makasih Nala. Minimal saya tahu kamu ada gitu ya. Terima Dengan kasih, maaf ya, Pak. aman. Nah, ini Rabiatul Adawiyah juga ada. Ini tinggal Izzah ini ya. Izzah belum respon sampai sekarang. Sama, ini Arkia. Arkia sudah on cam. Rifanza juga sudah. Oke, tinggal Izzah ya. Saya mau menambahkan uji bioekvivalensi itu mengenai apa? Silahkan, Kaiza. Uji bioekivalensi adalah proses untuk membandingkan bioavailabilitas dari dua formulasi obat yang berbeda, Pak. Oke, bioavailabilitas itu apa? Kembali lagi ke sana ya kan? Seberapa banyak suatu zat aktif obat terserap dalam tubuh, Pak. Apakah gimana menilainya? Menilai seberapa besar obat itu terserap di dalam tubuh itu dari mana menilainya? Oke, nanti dicari ya. Nanti dicari. Apakah hanya dari absorpsi? Cukup absorpsi bisa menilai serapan dari obat yang masuk ke dalam tubuh. Nah, itu nanti silahkan di explore gitu ya. Ya, saya kepencet. eh, Nah, maka ini dilakukannya adalah uji klinis. Ya, dilakukan uji klinis dan desain uji klinis itu ada macam-macam gitu ya. Ada yang crossover, ada yang enggak, ada yang double blinded, ada yang single blinded, ada yang open label. Open label itu kan berarti tidak blind ya, dan lain sebagainya. Nanti silahkan saudara explore terkait itu dan ini pekerjaan kelompok ya. Jadi jangan merasa berat ya. Nah, tapi nanti jangan sungkan-sungkan kalau namanya pekerjaan kelompok kan ya. Ini kan seringkali viral gitu ya. Namanya pekerjaan kelompok tapi yang kerja satu orang gitu ya. Nah, nanti yang nggak kerja silahkan disampaikan saja ke saya. Nanti nggak usah ikut diskusi ya. Jadi ya sudah, karena dari awal tidak ikut kerja kelompok, maka untuk poin ini hilang penilaiannya. Ya, jadi jangan khawatir. Saya ini tidak pelit nilai, tapi saya akan fair terkait penilaian. Jangan sampai ada yang merasa dirugikan satu sama lain. Ya. Kemudian dosis dan cara pemberian, sampling time, dan seterusnya. Metode analisisnya apakah hanya LCMS atau ada yang lain, ya, dan lain sebagainya. Nanti akan ada template yang kami berikan supaya saudara bisa menyusun protokol uji ini. Nah, nanti kan nanti entah minggu ke-13 mungkin ya, kita akan bagikan ini. Ya, minggu ke-13 setelah praktikum data urin. Kita akan bagikan topik mengenai obat apa saja yang
harus saudara susun protokol atau harus saudara usulkan protokol uji bioekivalensinya. Lalu nanti akan didiskusikan pada minggu UAS. Dan dosen pembimbingnya akan berbeda dengan dosen pembimbing yang saat ini ada, gitu ya. Jadi nanti akan diopiok lagi dosen pembimbingnya, di random lagi dosen pembimbingnya siapa. Yang pasti semua dosen di sini akan ikut, ya, termasuk Prof. Jun, ya. Di Pak Mahardian juga akan ikut. Jadi nanti akan rame-rame kita diskusi satu angkatan, gitu ya. Mungkin di ruang OSJ. Oke, terkait jadwal ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Untuk praktikum yang hari Kamis di minggu 12 dan 14 itu bertepatan dengan tanggal merah itu bagaimana nih, Pak? Minggu ke berapa? Mohon maaf. 12 dan 14. 12 dan 14. Bentar ya. Tanggal merahnya apa sama apa itu? Kenaikan Isa Al-Masih sama Hari Raya Waisak, Pak. Waisak ya. Yang kenaikan Isa Al-Masih yang minggu ke 12 ya. Iya, Pak. Kalau opsinya adalah hari raya, maka reschedule ya. Tidak mungkin kita mengambil hari itu ya. Tapi kalau tanggal 1 Mei ini kan hari buruh ya. Apa saudara ada yang mau demo buruh? Enggak kan ya? Jadi kenapa kok tadi itu keluar opsi tawaran berupa diskusi online? Karena kan kami menganggap saudara tidak akan demo buruh ya. Tapi kalau bentroknya dengan hari raya, maka opsinya adalah reschedule. Ya. Kecuali ini ya, kecuali kalau ada yang di kelasnya tidak merayakan hari itu sama sekali. Kalau di dalam kelas itu sama sekali tidak merayakan hari itu, nah itu silakan komunikasikan ke saya. Ya. Jadi misalnya ada yang tidak dalam satu kelas itu tidak ada yang Waisak misalnya. Nah, itu silahkan komunikasi ke saya. Tetapi kalau ternyata satu saja ada yang Waisak, ya kita reschedule. Ya. Jadi tidak ada kekhususan ya untuk kita harus kuliah di hari Lebaran atau hari Raya, itu tidak lah ya. Hari Raya ya sudah kita, atau yang merayakan ya merayakan. Tidak boleh diganggu gugat. Oke. Jadi begitu opsinya ya. Kalau kenaikan Isa Al-Masih mungkin reschedule ya. Kalau yang Waisak gimana? Tadi yang tanya siapa ya? Adinda kan ya? Iya, Pak. Nah, gimana? Ya, yes, nanti saya dikabari aja ya. Iya, baik, Pak. Berarti kalau misalnya reschedule itu pilihan harinya hari Sabtu, nggak, Pak? Seperti yang Prioritasnya Sabtu. Kecuali kamu ada opsi lain. Kapan kira-kira? Jumat sih. Jumat itu kan lab itu nggak dipakai. Tapi kalau apakah kamu ada ini, dan apakah dosennya itu luang di hari Jumat? Nah, itu suatu kombinasi yang sangat rumit gitu ya. Karena kan melibatkan 4 dosen. Ya. Kemudian ya gini aja, kalau hari tertentu kalian ada yang kosong, selama durasi waktu itu, hari tanggal 12 itu, TM 12 itu berapa lama toh? Ya, TM 12 itu kan 5 jam, 5 kali 50 menit. Apa saudara ada yang kalau hari Jumat saya kira tidak mungkin karena Jumatan. Kecuali start jam 7 pun tidak mungkin ya. 7 tambah 5 kan jam 2. Jam 7 mungkin sih. dengan jadwal dosen pelaksana juga, Pak. Enggak, kalau Sabtu ya dosen harus bisa. Jadi
keharusannya tidak hanya bagi mahasiswa loh ya. Dosen ini juga pada case tertentu ya ada tanda kutip harus. Ya nanti kami komunikasikan. Ya nanti tolong saya diingatkan 1 minggu sebelumnya ya, Adinda. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Dan panggilanmu siapa? Dinda. Oh, Dinda. Oke, saya manggil Adinda ini kayak adik saya gitu ya, manggil dia wes Dinda gitu ya. Eh, ada lagi yang mau ditanyakan terkait jadwal? Oke. Untuk pembagian kelompok diskusi aman? Ada yang belum sama sekali kontak dosennya? Yang minggu depan ini biasanya yang masih santai ini ya, yang kelas D. Segera dikontak ya. Untuk yang hari Senin masih ada yang belum respon tadi ya. Oke. Sekarang bentar ya. Ini saya agak molor dikit kayaknya. Tadi kan startnya 15.10 ya. Oke, untuk yang praktikum atau praktikum secara keseluruhan, gambaran umum ada yang mau ditanyakan enggak? Sebelum saya spill kriteria penilaian. Secara umum 3 topik ya, simulasi, kemudian data urin, dan data darah dari kelinci. Nah, untuk yang data urin, ini juga ada perbedaan dari yang tahun lalu. Data urin tahun lalu itu kan mengkonsumsi asetosal. Asetosal yang ada di pasar Indonesia itu 100 miligram kalau tidak salah ya, yang ada di pasar Indonesia. Dulu pernah ada 500 miligram, sekarang sudah tidak ada. Sekarang hanya ada asetosal 100 miligram. Sedangkan harus mengkonsumsi yang diminum itu harus yang 500 miligram. Maka semester atau tahun lalu itu yang diminum sebanyak 5 tablet ya, sekaligus. Tetapi untuk yang semester ini kami berhasil dapat yang 500 miligram beli di Jepang ya. Jadi praktikum saudara ini barangnya obat yang diminum oleh subjek yang saudara tanda kutip tumbalkan gitu ya. Itu bukan obat kaleng-kaleng ini ya, dari Jepang langsung kita impor. Nah, itu 500 miligram jadi sekali minum 1 tablet cukup. Kemudian saya sharing aja ya. Ini bisa saudara pilih, bisa tidak. Zaman saya kuliah dulu itu yang menjadi subjek umumnya adalah laki-laki. Ya. Umumnya adalah laki-laki karena tadi aspek kemudahan dan lain-lain. Kemudian mencegah faktor-faktor hormonal yang mungkin akan menjadi hambatan ketika pelaksanaan. Hormonal yang dimaksud apa? Misalnya menstruasi gitu ya. Nah, nanti kan pengambilan samplingnya dari urin. Nah, nanti harus memperhitungkan itu secara matang ya. Kalau pas pengambilan sampel kemudian menstruasi ya repot gitu ya. Nanti eh, ini di sini kalau ada yang feminis silahkan komplain gitu ya. Kalau ada kata-kata saya yang salah gitu ya. Tapi saya tidak bermaksud untuk mendiskriminasikan sama sekali gitu ya. Saya hanya menjelaskan aspek teknis supaya saudara bisa aware gitu ya. Jadi mengapa kok prefer ke laki-laki? Karena itu untuk mencegah beberapa hal yang tidak kita inginkan. Kemudian kalau misalnya dalam satu kelompok ada yang tidak ada laki-lakinya sama sekali, zaman saya dulu itu minta tolong gitu ya. Tapi jangan minta tolong ke saya ya. Saya sudah pernah menjadi subjek ya. Minta tolong ke adik kelas atau ke
tadi sampai di itu ya, subjek ya, kriteria subjek. Kalau bisa laki-laki, kemudian kalau di dalam suara saya masukkan ya. Halo, halo. Masuk, Pak. Oke, nah nanti kalau ternyata ada yang dalam satu kelompok tidak ada laki-lakinya sama sekali, eh, bisa minta tolong ke kakak kelas atau adik kelasnya. Ya, yang penting tidak minta tolong ke dosennya. Ya, kami sudah pernah menjadi subjek ketika kami menjadi mahasiswa. Ya. Jangan biarkan kami mengulangi hal itu. Ya. Oke, kemudian ya itu sih tipsnya untuk yang eh, sampel urin. Tetapi kalau ada yang misalnya dalam satu kelompok ada laki-lakinya, tetapi eh, ada yang perempuan pengen gitu ya, ya kami sangat mempersilahkan. Prinsipnya tidak ada diskriminasi di sini, tapi saudara harus tahu eh, terms and condition-nya. Ya. Jadi saudara aware terkait berbagai eh, potensi yang mungkin terjadi. Baik, ada yang mau ditanyakan secara keseluruhan terkait praktikum? Topik-topiknya aman? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya mau menyampaikan kriteria penilaian. Bentar ya. Jadi nanti ada dua jenis penilaian. Ya, yang pertama adalah penilaian diskusi dan yang kedua adalah penilaian praktikum. Ya. Bobot penilaian diskusi adalah yang paling besar karena di dalamnya ada banyak breakdown. Ya, penilaian yang pertama untuk yang penilaian diskusi itu eh, jadi saat diskusi itu proporsi di penilaian diskusi totalnya adalah 70%. Ya. Dan proporsi ketika saudara praktikum di laboratorium proporsinya adalah 30%. Nah, maka jangan coba-coba diam-diam saja saat diskusi gitu ya. Karena optimumnya di sana. Nah, kenapa kok diskusinya sangat besar proporsinya? Karena pembagiannya adalah penilaian terhadap jurnal praktikum saudara, itu ya, itu masuk poin penilaian diskusi. Kemudian diskusi pra-praktikum. Jadi diskusi pra-praktikum itu nanti juga akan dinilai. Lalu laporan hasil praktikum saudara, ya, itu akan dinilai. Lalu diskusi pasca praktikum, itu masuk penilaian diskusi. Jadi setidaknya ada 4 poin itu. Ditambah nanti hasil penyusunan protokol uji bioekivalensi yang pertemuan ke-16 sama diskusi terkait protokol itu. Jadi ada 6 penilaian di situ. Maka proporsinya 60%. 70%. Nah, beberapa poin di dalamnya terkait yang diskusi terutama itu ya tentu keaktifan ya, kedisiplinan dalam artian tidak boleh terlambat, jangan ada yang off cam gitu ya. Kalau saya ini hukumannya ya paling tak tanyai gitu ya. Sama nilai 0 kalau tidak hadir. Kalau tidak hadir diskusi kan ya sudah kan berarti kan tidak dapat poin diskusi sama sekali ya, maka 0 gitu. Kemudian penguasaan materi diskusi. Itu poin yang paling besar adalah penguasaan materi diskusi. Bagaimana kami bisa menilai penguasaan materi diskusi? Ya dengan saudara menjawab. Ya, kalau saudara tidak menjawab, maka kami mempertanyakan ini penguasaan materi diskusinya bagaimana. Atau ketika kami tanya, saudara bisa menjawab atau tidak. Nah, itu penguasaan materi diskusi. Oke, selanjutnya adalah terkait pelaksanaan. Nah, poin untuk yang pelaksanaan, ini proporsinya adalah 30% yang terdiri atas kedisiplinan lagi-lagi, ya, jadi tidak boleh terlambat dan lain sebagainya. Keaktifan dan kerjasama tim. Ini poin yang paling besar. 80 poin itu ada di keaktifan sama kerjasama tim. 20 poin sisanya di kedisiplinan. Jadi kalau saudara terlambat minimal saudara hilang 20 gitu ya. Tapi masih ada 80. Nah, kalau saudara tidak bekerja sama dalam tim, nah ini nilai pelaksanaan praktikum saudara bisa hilang, hangus. Maka tadi kalau ada yang tidak bekerja sama dalam tim, lapor saja ke saya. Nanti tinggal saya senggol dosen pembimbingnya supaya memberikan nilai 0 terkait kerjasama tim. Oke, saya kira itu ya untuk poin penilaian
Asal saudara baik-baik saja, tidak aneh-aneh gitu ya, nilai akan mengikuti. Kembali lagi di awal saya sampaikan, saya tidak pelit nilai dan tapi saya fair terhadap penilaian. Tidak pelit tetapi fair. Jadi jangan khawatir. Asal saudara aktif, kemudian disiplin, dan tidak aneh-aneh, nggak neko-neko, ya nilainya tidak akan jelek. Tidak akan jelek kan berarti bagus. Baik, saya kira itu secara keseluruhan clear ya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah? Minggu depan siap praktikum? Izin bertanya lagi, Pak. Ya, silahkan. Yang tentang data urin tadi, kalau misal di satu kelompok, misal kelompok A itu hanya ada perempuan, lalu di kelompok B ada 2 anggota laki-laki. Nah, itu yang kelompok perempuan minta data dari teman laki-lakinya di kelompok B itu apakah boleh, Pak? Boleh kalau dia mau. Ya, Baik, Pak. jadi lagi-lagi ini the art of communication gitu ya. Dulu itu saya juga di lobby gitu sama adik tingkat, ayo Tamas gitu ya. Tapi mereka tidak berhasil melobi saya, gitu ya. Karena saya sudah pernah melakukan. Tapi ada teman saya yang waktu kami praktikum satu angkatan, dia tidak menjadi subjek, tapi terus ketika adik kelas minta tolong, dibantu. Akhirnya dia mau menjadi subjek. Jadi yang laki-laki ini aslinya tinggal nunggu giliran aja. Kalau nggak sama teman angkatannya, ya sama adik tingkatnya. Atau sama kakak tingkat. Jadi gitu sih. Tidak apa-apa, Baik, tidak ada terima kasih, masalah. Pak. Beda kelas pun tidak ada masalah. Ya. Yang penting bisa memastikan sampel itu terambil sesuai dengan time point-nya. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk kelas internasional amankah ini? Ini itu saya gundah gulana gitu ya. Karena kami tidak diberikan slot untuk memisah antara kelas internasional sama kelas reguler. Sehingga ya bersatu ini ya akhirnya. Walaupun pembagian kelompoknya mengelompok menjadi satu untuk yang kelas internasional. Apakah bisa dipahami untuk yang kelas internasional? Atau minta tolong, ya nanti bisa tanya ke saya ya, kalau ada yang belum dipahami untuk kelas internasional, atau kalau perlu kita agendakan briefing secara khusus, saya sangat terbuka. Ya, silahkan. Nanti kita bisa briefing secara khusus untuk kelas internasional. Oke, clear ya? Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, bisa kita akhiri? Minggu depan siap? Minggu depan bawa lembar kosong ya untuk yang pengisian data simulasi. Ya. Jadi nanti data absorbansinya dan lain sebagainya ya. Sama bawa kertas folio kosong, jaga-jaga bawa kertas log, jaga-jaga. Tapi so far sih tidak ada urgensi untuk membawa kertas log, tapi jaga-jaga bawa. Oke, ya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, bisa kita akhiri. Mohon maaf kalau ada salah kata saya, dan mohon maaf mengumpulkan saudara di hari Sabtu. Ya. Maka praktikum minggu depan kan sudah tidak ada penjelasan umum lagi, ya, karena kita ramu di sini. Kenapa kok dijadikan satu? Supaya clear satu angkatan, satu pandangan. Jadi ini saya membantu tugas Kevin sebagai komting gitu ya, mengumpulkan satu angkatan. Ya wis, mungkin itu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah. Kita akhiri. Semoga apa yang akan kita lakukan di praktikum bisa bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sore ya. Selamat sore. Sore, Pak. Sore, terima kasih, Pak. Oke, Pak, makasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.